Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Robi sohli sodli wa yasirli amri lahlu uqdatan min lisani yafqahu qawli. Robi jidni ilman warzuqni fahman birahmatika ya arhamar rahimin. Mencintai fakir miskin. An Abi Dzar radhiyallahu anhu qala awsai holi sallallahu alaihi wasallam bisab'i bihubbil masakin wa an adanwa minhum wa an angadura illa min huwa asfalu minni wala angadara illa man huwa fauqi wa an asilla rahim wa in jafani wa an aksira min la haula wa la quwata illa billah wa an atakallama bimurril haqqi wa la ta'khudni fillahi laumatu laimin wa an la as'ala nas say'an. Dari Abu Dzar radhiyallahu anhu, ia berkata, kekasihku Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam berwasiat kepadaku dengan 7 hal. 1. Supaya aku mencintai orang-orang miskin dan dekat dengan mereka. 2. Beliau memerintahkan aku agar aku melihat kepada orang yang berada di bawahku dan tidak melihat kepada orang yang berada di atasku. 3. Beliau memerintahkan aku agar menyambung silaturahmiku meskipun mereka berlaku kasar kepadaku. 4. Aku dianjurkan agar memperbanyak ucapan la haula wala quwata illa billah. Tidak ada daya dan upaya kecuali dengan pertolongan Allah. 5. Aku diperintahkan untuk mengatakan kebenaran meskipun pahit. 6. Beliau berwasiat agar aku tidak takut celaan orang yang mencela dalam berdakwah kepada Allah. 7. Beliau melarang aku agar tidak meminta-minta sesuatu pun kepada manusia. Hadis riwayat Ahmad dalam musnadnya, jilid kelima nomor 159. At-Tabrani dalam Al-Majmul Kabir, jilid kedua nomor 156 dan nomor 1649. Ibnu Hibban dalam Sohihnya nomor 2041, Al-Mawarid dan lain-lain. Pelajaran yang terdapat di dalam hadis. 1. Mencintai orang-orang miskin dan dekat dengan mereka. Wasiat yang Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam tujukan untuk Abu Dzar ini pada hakikatnya adalah wasiat untuk umat Islam secara umum. Dalam hadis ini, Nabi Shallallahu alaihi wasallam berwasiat kepada Abu Dzar agar mencintai orang-orang miskin dan dekat dengan mereka. Kita sebagai umat Islam hendaknya menyadari bahwa nasihat beliau Shallallahu alaihi wasallam ini tertuju juga kepada kita semuanya.
Dua, orang-orang miskin yang dimaksud adalah mereka yang hidupnya tidak berkecukupan, tidak punya kepandaian untuk mencukupi kebutuhannya, dan mereka tidak mau meminta-minta kepada manusia. Pengertian ini sesuai dengan sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, laisal miskin bihadas tawafil ladhi yatufu ala nas faturuduhul lukmatu wa lukmata wa lukmatani wa tamrotu wa tamrotani. Qalu famal miskin ya Rasulullah? Qala alladhi la yajidu ginni yugnihi wala yubtonu lahu fayutasaddaqu alaihi wala yasa'alun nas say'an. Orang miskin itu bukanlah mereka yang berkeliling meminta-minta kepada orang lain agar diberikan sesuap dan 2 suap makanan dan 1-2 butir kurma. Para sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, kalau begitu siapa yang dimaksud orang miskin itu?" Beliau menjawab, mereka ialah orang yang hidupnya tidak berkecukupan dan dia tidak mempunyai kepandaian untuk itu. Lalu dia diberi sodakoh atau zakat dan mereka tidak mau meminta-minta sesuatu pun kepada orang lain. Islam menganjurkan umatnya berlaku tawadu terhadap orang-orang miskin, duduk bersama mereka, menolong mereka, serta bersabar bersama mereka. Mencintai orang-orang miskin dan dekat dengan mereka, yaitu dengan membantu dan menolong mereka, bukan sekedar dekat dengan mereka. Apa yang ada pada kita berikan kepada mereka karena kita akan diberikan kemudahan oleh Allah Ta'ala dalam setiap urusan. Dihilangkan kesusahan pada hari kiamat dan memperoleh ganjaran yang besar. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man nafasa anna mu'min kurbatan min kurabi dunia, nafasallahu anhu kurbatan min kurabi yaumil qiyamah, wa may yasaro ala mu'asirin yasarallahu alaihi fi dunya wal akhirah." Barang siapa menghilangkan satu kesusahan dunia dari seorang mukmin, Allah akan menghilangkannya darinya satu kesusahan di hari kiamat. Dan barang siapa yang memudahkan kesulitan orang yang dililit hutang, Allah akan memudahkan atasnya di dunia dan akhirat. 4. Beliau Sallallahu Alaihi Wasallam juga bersabda, "As-sa'i ala armalati wal miskin kal mujahidi fi sabilillah wa ahsibuhu qala wa kal qaimi la yab'aturu wa qasaimi la yubdiru." Orang yang membiayai kehidupan para janda dan orang-orang miskin bagaikan orang yang berjihad fi sabilillah
Saya perawi, kira beliau bersabda, dan bagaikan orang yang sholat tanpa merasa bosan, serta bagaikan orang yang berpuasa terus-menerus. 5. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam selalu berkumpul bersama orang-orang miskin, sampai-sampai beliau berdoa kepada Allah agar kehidupan dengan tawadu, rendah hati, akan tetapi beliau mengucapkannya dengan kata miskin. Allahumma ini miskin, wa amitni miskin, wa surni fi jumratil masakin. Ya Allah, hidupkanlah aku dalam keadaan miskin, matikanlah aku dalam keadaan miskin, dan kumpulkanlah aku bersama rombongan orang-orang miskin. Ini adalah doa dari beliau Shallallahu Alaihi Wasallam agar Allah Ta'ala memberikan sifat tawadu atau rendah hati, serta agar tidak termasuk orang-orang yang sombong lagi zolim, maupun orang-orang kaya yang melampaui batas. Maka hadis ini bukanlah meminta agar beliau menjadi orang miskin, sebagaimana yang dijelaskan oleh Ibnu Atsir rahimakumullah, bahwa kata miskin dalam hadis di atas adalah tawadu. Sebab di dalam hadis yang lain Rasulullah SAW berlindung dari kefakiran. 6. Beliau berdoa seperti ini karena beliau mengetahui bahwa orang-orang miskin akan memasuki surga lebih dahulu daripada orang-orang kaya. Tenggang waktu antara masuknya orang-orang miskin ke dalam surga sebelum orang kaya dari kaum muslimin adalah setengah hari, yaitu 500 tahun. Setengah hari di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala sama dengan 500 tahun. Satu hari di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala sama dengan 1000 tahun. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, yadhulu fuqaraul muslimin al jannata qabla agniyaihim binisafi yaumin wa huwa khamsu mi'ati amin. Orang-orang fakir kaum muslimin akan memasuki surga sebelum orang-orang kaya dari kalangan kaum muslimin selama setengah hari, yaitu 500 tahun. 7. Orang-orang miskin yang masuk surga ini adalah mereka yang taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mentauhidkannya dan menjauhi perbuatan menduakan Allah, menjalankan sunnah dan menjauhi perbuatan bid'ah, menjalankan perintah-perintah Allah dan menjauhi segala larangannya. Sebab terlambatnya orang-orang kaya memasuki surga selama 500 tahun adalah karena semua harta mereka akan dihitung dan dipertanggungjawabkannya di hadapan Allah Ta'ala. Dalam hadis yang lain, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berdoa agar mencintai orang-orang miskin, orang-orang yang rendah hati. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Allahumma inni as'aluka fi'lal khairat wa tarkal munkarat wa hubal masakin wa ang taghfiroli wa tarhamamini wa ida aradta fitnata qaumi fatawaffani ghaira mab'atun wa as'aluka hubaka
wa hubba mayyuhibuka wa hubba amala yuqori buni illa hubika. Ya Allah, aku memohon kepadamu agar aku dapat melakukan perbuatan-perbuatan baik, meninggalkan perbuatan mungkar, mencintai orang miskin, orang yang tawadu, orang yang rendah hati, dan agar engkau mengampuni dan menyayangiku. Jika engkau hendak menimpaku suatu fitnah atau malapetaka pada suatu kaum, maka wafatkanlah aku dalam keadaan tidak terkena fitnah itu. Dan aku memohon kepadamu rasa cinta kepadamu, rasa cinta kepada orang-orang yang mencintaimu, dan rasa cinta kepada segala perbuatan yang mendekatkanku untuk mencintaimu, ya Allah. 8. Selain itu, dengan menolong orang-orang miskin, orang yang tawadu dan lemah, kita akan memperoleh rezeki dan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Hal tungsoruna wa turzakuna illa bido'afaikum." Kalian hanyalah mendapat pertolongan dan rezeki dengan sebab adanya orang-orang lemah dari kalangan kalian. Beliau Shallallahu alaihi wasallam juga bersabda, "Innama yang surullah hadahil ummata bidoi fiha bida'watihim wassalatihim wa ihlasihim." Sesungguhnya Allah menolong umat ini dengan sebab orang-orang lemah mereka di antara mereka, yaitu dengan doa, salat, dan keikhlasan mereka. Tema hadis yang berkaitan dengan Al-Quran. 1. Ketika Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam berkumpul bersama orang-orang miskin, datanglah beberapa pemuka Quraisy hendak berbicara dengan beliau Shallallahu alaihi wasallam. Tetapi mereka enggan duduk bersama dengan orang-orang miskin itu. Lalu mereka menyuruh beliau agar mengusir orang-orang fakir dan miskin yang berada bersama beliau. Maka masuklah dalam hati beliau keinginan untuk mengusir mereka. Dan ini terjadi dengan kehendak Allah. Lalu turun ayat. Quran Surat Al-An'am ayat 52. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala tatrudil ladina yad'una rabbahum bil godoti wal asyi yuriduna wajhahu. Janganlah engkau mengusir orang yang menyeru Robnya di pagi dan petang hari. Mereka mengharapkan wajah Allah. Terjemahan Quran Surat Al-An'am ayat ke-52. 2. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Quran Surat Az-Zukhruf ayat ke-32. Ahum yaksimuna rahmata rabbika nahnu qasamna bainahum ma'isatahum fil hayati dunya wa rafa'na ba'duhum fawqa ba'din darajati liyattahida ba'duhum ba'dong syuhriya wa rahmatu rabbika khairum mimma yajma'un. Apakah mereka yang membagi-bagi rahmat Tuhanmu? Kami telah menentukan antara mereka, menghidupkan mereka dalam kehidupan dunia. Dan kami telah meninggikan sebagian mereka
atas sebagian yang lain beberapa derajat, agar sebagian mereka dapat mempergunakan sebagian yang lain. Dan rahmat Tuhanmu lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan. Terjemahan Quran Surat Az-Zuhruf ayat ke-32. Sodaqallahul adim. Sami'na wa ta'na gufronaka Rabbana walaikal masir. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Nasrun minallah wa fatun qarib wa basiril mu'minin. Fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Permohonan kepada para sahabat semuanya, apabila terdapat kekeliruan di dalam membaca firman Allah Subhanahu wa taala, hadis Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, tidak sesuai dengan kaidah ilmu tajwid maupun makhrajul huruf, terima kasih. Jazakumullah khair.